Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Anonsiata Lodan dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang surat 1 Korintus. Sebelum kita mengetahui isi dari surat ini, kita harus mengetahui siapa penulis surat ini. Ayat pembuka surat yang pertama kepada orang-orang di Korintus mengindikasikan bahwa itu dikirim oleh Rasul Paulus, atau surat ini menyebut Paulus sebagai pengarang utama surat ini bersama Sostenes, seperti yang tertulis di 1 Korintus bab 1 ayat 1. Sostenes yakni murid yang mungkin melayani sebagai juru tulis Paulus. Sementara perincian dari peranan Sostenes tidak diketahui, adalah jelas bahwa Paulus merupakan penulis dari isi surat tersebut. Nampaknya surat ini ditulis dengan bantuan seorang sekretaris. Mengingat tidak mudahnya penulisan surat di atas kertas perkamen, tetapi di kesudahan surat ini, Paulus menulis dengan tulisan tangannya sendiri. Ia menulis surat ini di kota Efesus. Yang kedua, waktu penulisan. Berdasarkan informasi dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 31, Paulus menulis surat yang dikenal sebagai 1 Korintus menjelang akhir kunjungan ketiga tahunnya ke Efesus selama kemisi tiganya, sekitar bulan Maret sampai April 56 Masehi, yang berguna gereja Korintus masa itu berusia sekitar 4 tahun. Robinson meyakini penulisannya pada musim semi antara bulan Maret sampai Juni tahun 55 Masehi. Argumen lain memberi agak tahun 53 atau tahun 53 sampai 56 Masehi. Yang berikut latar belakang kota Korintus. Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Situasi di kota itu, yang pertama, mempunyainya beragam segala sesuatu yang diajarkan yang membuat jemaat berselisih dan iri hati. Yang kedua, orang yang kuat mencari kesenangan sendiri dalam ritual penyembahan berhala sehingga mereka tidak memperhatikan keadaan orang lemah. Yang ketiga, mempunyainya orang-orang tertentu yang melahap habis hidangan ketika perjamuan bersama sehingga orang yang datang belakangan tidak mendapatkan jatahnya dan menjadi lapar. Yang terakhir, juga ditimbulkan karena mempunyainya orang yang saling membanggakan karunia-Nya masing-masing. Yang berikut tujuan dari penulisan surat ini. Para anggota gereja di masa awal yang tinggal di Korintus bergumul dengan banyak masalah yang ada di dunia zaman sekarang, seperti perpecahan, ajaran-ajaran palsu, dan amoralitas. Dalam 1 Korintus, Paulus mengajari para orang suci cara untuk meningkatkan persatuan dalam gereja, cara mempelajari apa yang dari Allah, peranan tubuh jasmani sebagai bait suci bagi Roh Kudus, sifat dari karunia-karunia rohani, pentingnya mengambil sakramen secara layak, dan nyatanya kebangkitan. Melalui penelaahan mereka terhadap ajaran-ajaran Paulus yang dicatat dalam 1 Korintus, orang-orang dapat belajar ajaran-ajaran dan asas-asas yang akan menolong mereka hidup dengan saleh, terlepas dari kejahatan yang mengelilingi mereka. Yang berikut ciri khas 1 Korintus. Yang pertama, surat ini paling berpusat pada persoalan dibandingkan dengan kitab lain dalam Perjanjian Baru. Dalam menangani berbagai masalah dan perkara di 1 Korintus, Paulus memberikan prinsip rohani yang jelas dan kekal, di mana setiap prinsip itu dapat diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh jemaat. Yang kedua, secara menyeluruh ditekankan kesatuan jemaat lokal sebagai tubuh Kristus, suatu fokus yang ada dalam pembahasan tentang perpecahan. Yang ketiga, surat ini berisi pengajaran Perjanjian Baru yang paling luas mengenai berbagai pokok penting seperti pembujangan, perkawinan dan nikah ulang, perjamuan kudus,
berkata-kata dengan bahasa roh, nubuat, dan karunia rohani dalam perhimpunan bersama. Yang keempat, surat ini memberikan hikmat yang tak ternilai untuk pengawasan para gembala sidang yang berhubungan dengan disiplin gereja. Dan yang terakhir, surat ini menekankan adanya kemungkinan untuk undur dari iman oleh mereka yang berkanjang dalam perilaku yang tidak benar dan tidak berpegang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang berikut isi pokok. Pada zaman Paulus, Korintus adalah ibu kota provinsi Romawi Akaya yang meliputi sebagian besar wilayah Yunani kuno di selatan Makedonia. Sebagai sebuah pusat perdagangan yang kaya, Korintus menarik orang-orang dari seluruh kekaisaran Romawi, menjadikannya salah satu kota paling beragam di area itu. Penyembahan berhala mendominasi budaya keagamaan Korintus dan ada banyak bait suci dan kuil di seluruh kota. Pada masa pelayanan Paulus, orang Korintus memiliki reputasi sebagai sangat amoral. Sebagai contoh, prostitusi ritus dilaporkan dipraktikkan di bait suci Afrodite. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus menjadikan jelas bahwa para anggota gereja kurang bersatu dan bahwa beberapa kepercayaan dan praktik penyembahan berhala dan praktik telah mulai mempengaruhi ketaatan mereka terhadap asas-asas dan tata cara Injil. Paulus menulis kepada anggota gereja di Korintus untuk membantu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah mereka, serta untuk menguatkan orang insaf yang bergumul dengan meninggalkan kepercayaan dan praktik masa lalu mereka. Gambaran jemaat di kota Korintus. Gereja di Korintus didirikan pada perjalanan penginjilan Paulus yang kedua sekitar musim gugur tahun 52 Masehi, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 1-18. Di Korintus, Paulus tinggal selama 18 bulan mengasuh gereja yang baru ini sambil sehari-hari bekerja sebagai tukang membuat tenda. Paulus menyebut orang Korintus tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun. Atas keadaan inilah, jemaat di Korintus menjadi sangat bergembira. Namun sikap ini juga yang membuat jemaat di Korintus menjadi congkak, puas diri, sehingga keadaan jemaat menjadi kacau. Akibat kekacauan ini, jemaat Korintus mengalami ekstase atau kegembiraan yang meluap. Ekstase ini ditunjukkan bukan lagi kepada Kristus, melainkan terhadap perempuan-perempuan yang dapat memenuhi hasrat mereka. Terjadinya berbagai macam penyimpangan moral di jemaat Korintus sebenarnya timbul dari komunitas Yahudi Gnostik. Gnostisisme adalah gerakan spiritual yang mempengaruhi kehidupan Kristen, awalnya di sekitar Laut Tengah. Selanjutnya, dalam praktik penyembahan berhala, jemaat di Korintus dipengaruhi oleh pemikiran Yunani yang rasionalis. Yang berikut, kepada siapa surat ini ditulis? Surat ini ditulis kepada anggota gereja di Korintus. Paulus telah mengkhotbahkan Injil di Korintus selama hampir 2 tahun dan mengorganisasi sebuah cabang gereja di sana. Kemudian, sementara Paulus berkhotbah di Efesus saat perjalanan misionarisnya yang ketiga, dia menerima komunikasi dari anggota gereja di Korintus. Dia menuliskan tanggapan kepada cabang tersebut, namun sayangnya surat ini hilang dan oleh karena itu tidak ditemukan dalam tulisan suci kita. Kemudian, Paulus menerima laporan lain dari para anggota gereja di Korintus mengenai masalah-masalah lain dalam gereja di sana. Kemudian, Paulus menanggapi dengan menulis surat lainnya yang dikenal sebagai 1 Korintus. Dalam 1 Korintus, kita belajar bahwa Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus telah menggenapi hukum Musa. Paulus menekankan pentingnya menaati hukum-hukum Allah di bawah hukum Kristus agar dapat menerima berkat-berkat keselamatan melalui Injil.